Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami telah mendiskusikan dari hasil kelompok kami yang berjudul Kebutuhan Manusia Terhadap Agama dengan mata kuliah Metode Studi Islam yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Ridho Riyadi. Di sini saya akan memperkenalkan saya dan rekan-rekan. 1. Hamidatul Hikmah NIM 2121056. Rekan saya Haika Firlia Azahra NIM 2121057. Rekan saya Tia Nur Afiani NIM 2121067 dari Metode Studi Islam kelas H, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perlunya manusia terhadap Tuhan. Kebutuhan manusia terhadap agama dapat disebabkan atas dasar prinsip kehidupan manusia untuk hidupnya. Dari hal tersebut ditarik kesimpulan bahwa terdapat 4 faktor penyebab manusia memperlakukan agama. 1. Faktor kondisi manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang pasti mengalami beberapa kondisi, namun pada dasarnya hanya terdapat 2 unsur kondisi yang dialami manusia, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani membutuhkan pembunuhan berupa suatu mengenai fisik seperti makan, minum, istirahat yang cukup, bekerja, berolahraga, dan segala aktivitas fisik sehari-hari. Sedangkan unsur rohani membutuhkan pembunuh berupa psikis atau mental rohaniah seperti pendidikan agama, budi pekerti, kepuasaan, kasih sayang, serta semua aktivitas yang menyangkut paut mental manusia. 2. Faktor status manusia. Dilihat dari segala jasmani, manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Kesempurnaan itu berupa akal dan pikiran, kemuliaan, dan berbagai kelebihan lainnya. Begitu pula dalam segi rohani, manusia memiliki rohaniyah yang sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Baik, saya di sini akan membacakan materi selanjutnya, yaitu kebutuhan adanya wahyu. Wahyu berasal dari bahasa Arab yaitu al-wahyi, yang artinya suara, api, dan kecepatan. Juga berarti bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Menurut bahasa, wahyu adalah isyarat yang cepat dengan tangan dan sesuatu isyarat yang dilakukan bukan dengan tangan. Maksudnya adalah sesuatu yang berasal dari Allah langsung ditujukan kepada Rasul atau utusannya. Wahyu adalah petunjuk langsung dari Allah. Selanjutnya berarti memberikan pemberian secara tersembunyi dan cepat. Dalam wahyu terkandung arti firman Allah kepada utusannya yang untuk dijadikan pedoman hidup manusia, baik di dunia dan untuk di akhirat. Ada 3 cara penyampaian wahyu, yaitu 1. Melalui bisikan hati seorang rasul berupa ilham. Kemudian yang kedua melalui belakang tabir sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian melalui utusan yang dikirim dalam bentuk malaikat. Dalam bentuk malaikat itu pernah dialami oleh Nabi Muhammad, yaitu malaikat Jibril yang menyerupai seorang sahabat. Dalam konsep wahyu terdapat adanya pengertian komunikasi. Artinya adalah komunikasi antara Tuhan dan orang atau rasul yang telah ditentukannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebutuhan biologis. Biologis adalah bagian atau sesuatu jasad manusia atau hewan yang terdiri dari susunan alat-alat indera. Manusia dihadirkan ke dunia oleh Tuhan, diberi segala kelengkapan dan potensi dasar. Manusia membawa macam-macam aspek, yaitu aspek insting atau refleks, dan macam-macam aspek lainnya yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh manusia itu sendiri. Secara biologis, manusia membutuhkan makan, minum,
dan kebutuhan-kebutuhan jasmani yang lain. Dorongan emosional menginginkan rasa aman, tentram, dan bahagia. Dorongan sosial untuk hidup bersama, berkomunikasi, dan bermasyarakat. Dorongan mental menginginkan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Dorongan spiritual yang menyebabkan hal inilah yang menyebabkan manusia membutuhkannya agama atau membutuhkan zat yang maha kuasa, yaitu Tuhan. Pada sisi lain, manusia hidup tidak untuk makan dan minum saja, melainkan untuk mempertahankan perkembangan fisik dan kekuatan jasmani. Secara psikis, manusia membutuhkan perlindungan yang maha kuasa demi perkembangan secara utuh dan sehat. Itulah mengapa manusia membutuhkan agama dari segi biologis. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dian. Psikologi. Psikologi sendiri berasal dari perkataan Yunani psike yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi, psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakang, atau dengan singkat disebut ilmu jiwa. Faktor psikologi yang dapat mempengaruhi kebutuhan manusia terhadap agama adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor tingkah laku manusia. Yang kedua yaitu faktor manusia itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan pendidikan. Pendidikan sendiri diartikan sebagai usaha seseorang atau kelompok orang agar menjadikan manusia dewasa, mencapai tingkat penghidupan yang lebih baik dari arti mental dan spiritual. Tujuan pendidikan Islam menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa tujuan pendidikan Islam terdiri dari dua bagian. Yang pertama, tujuan keagamaan, maksudnya beramal untuk akhirat. Dan kedua, tujuan ilmiah yang bersifat keduniaan. Yang kedua yaitu dari Al-Ghazali. Al-Ghazali berpendapat tujuan pendidikan Islam yang utama adalah ibadah dan takarub kepada Allah serta kesempurnaan ihsani dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir yaitu mempersiapkan para pelajar untuk suatu profesi tertentu sehingga mudah untuk mencari rezeki. Adapun klasifikasi tujuan pendidikan di sini dibagi menjadi 3, yaitu tujuan umum, tujuan semester, dan tujuan akhir. Tujuan umum adalah tujuan yang akan tercapai dengan semua kegiatan pendidikan baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan yang kedua yaitu tujuan semester. Tujuan semester adalah tujuan yang dicapai setelah siswa diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam sebuah kurikulum. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan akhir. Tujuan akhir adalah tujuan yang dikehendaki agar siswa menjadi manusia sempurna, insal kamil setelah ia menghabisi sisa hidupnya. Adapun di sini prinsip untuk menentukan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, mata pelajaran dapat berpengaruh terhadap pendidikan, jiwa, dan kesempurnaan jiwa siswa. Kemudian yang kedua, mata pelajaran yang diberikan memberikan petunjuk dan tuntunan untuk menjalani hidup yang mulia. Yang ketiga, mata pelajaran sebaiknya secara langsung dapat memberikan manfaat bagi siswa didik dalam hidupnya. Kemudian yang keempat, mata pelajaran hendaknya mencerminkan pendidikan kejiwaan yang sesuai dengan bakat dan keinginan siswa. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu mata pelajaran hendaknya dapat menjadi alat pembuka jalan untuk mempelajari ilmu-ilmu lain. Sekian tadi pemaparan presentasi makalah dari kami dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.